Shalom, perkenalkan nama saya Amisa Irsyana Neno, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi pendidikan Kristen anak usia dini, kelas A semester 2. Pada kesempatan ini, saya ingin membuat video presentasi materi dengan tema perilaku agresif pada anak usia dini dan self-esteem atau harga diri. Video presentasi materi yang saya buat ini sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Oleh karena itu, silahkan menyaksikan materi dari saya. Baik, materi saya yang pertama yang akan saya sajikan dalam video ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A. Agresi atau pengaruh lingkungan, genetik, dan jenis kelamin terhadap perilaku agresif anak. Agresif adalah tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Agresif bertujuan untuk melukai atau mencelakakan, termasuk mematikan atau membunuh. Individu yang menjadi pelaku dan individu yang menjadi korban, dan ketidakinginan si korban menerima tingkah laku si pelaku. Agresif merupakan perilaku serius yang tidak seharusnya dan menimbulkan konsekuensi yang serius, baik untuk siswa maupun untuk orang lain yang ada di lingkungan tersebut. Secara definisi, yang dianggap perilaku agresif adalah perilaku yang ditujukan untuk menyerang, menyakiti, atau melawan orang lain baik secara fisik maupun secara verbal. Perilaku agresif berbentuk pukulan, tendangan, dan perilaku fisik lainnya, atau berbentuk cercaan, makian, ejekan, bantahan, dan semacamnya. Perilaku agresif sebenarnya sangat jarang ditemukan pada anak yang berusia di bawah 2 tahun. Namun, ketika anak memasuki usia 3-7 tahun, perilaku agresif menjadi bagian dari tahapan perkembangan mereka dan sering kali menimbulkan masalah tidak hanya di rumah, tetapi juga di sekolah. Oleh karena itu, diharapkan setelah melewati usia 7 tahun, anak dapat mengendalikan diri untuk tidak menyelesaikan masalah dengan perilaku agresif. Akan tetapi, apabila keadaan ini menetap, maka ada indikasi anak mengalami gangguan psikologis. Dampak utama dari perilaku agresif ini adalah anak tidak mampu berteman dengan teman sebayanya dan teman lainnya. Jelas hal ini sangat mengganggu proses tumbuh kembang anak tersebut dengan baik. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku agresif pada anak, yaitu yang pertama, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan perilaku agresif pada anak bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya seperti lingkungan keluarga dan sekolah. Faktor lingkungan keluarga yang dapat menyebabkan perilaku agresif antara lain sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pola asuh orang tua yang menerapkan disiplin dengan tidak konsisten. Misalnya, orang tua sering mengancam anak jika anak berani melakukan perihal yang menyimpang, tetapi ketika perilaku tersebut benar-benar dilakukan anak, maka hukuman tersebut kadang diberikan, kadang tidak. Hal ini membuat anak menjadi bingung karena tidak ada standar yang jelas. Hal ini memicu perilaku agresif pada anak. Yang berikut, ketidakkonsistenan penerapan disiplin juga terjadi bila ada pertentangan pola asuh antara kedua orang tua. Misalnya, si ibu cenderung kurang disiplin dan mudah melupakan akan perilaku anak yang menyimpang, sedangkan si ayah
ingin memberikan hukuman yang keras. Yang berikut, gagal menjadi model yang baik atau teladan yang baik di dalam membiasakan perilaku prososial dan keterampilan memecahkan masalah, sehingga anak mencontohkan apa yang dia lihat dari orang tuanya. Yang berikut, ketidakharmonisan dan tingginya konflik dalam keluarga, menimbulkan keluarga yang bercerai-berai atau broken home, sehingga anak melepaskan rasa frustasi terhadap kondisi keluarganya dengan perilaku agresif. Sekolah juga bisa menjadi salah satu penyebab anak menjadi agresif. Biasanya, salah satu penyebabnya adalah masalah dari rumah. Orang tua yang terlalu menginginkan anaknya untuk menjadi anak yang berprestasi bisa menjadi salah satu penyebab anak menjadi agresif. Karena tingginya tuntutan orang tua, maka anak yang masih ingin banyak bermain menjadi tertekan. Tekanan inilah yang menyebabkan anak menjadi agresif. Apalagi bila anak terlalu banyak diberikan materi-materi yang berat dari sekolah ataupun lingkungan keluarga. Faktor lain adalah pengaruh dari teman-temannya di lingkungan sekolah. Bila seseorang anak memiliki teman-teman yang cenderung melakukan perilaku agresif, maka ada kemungkinan anak tersebut tertular untuk melakukan perilaku agresif, sama seperti teman yang lain. Hal ini karena anak cenderung untuk meniru akan setiap hal atau peristiwa yang mereka lihat. Berikut, faktor lingkungan juga bisa dipengaruhi oleh media komunikasi. Misalnya adalah media televisi. Banyak sekali kita temukan adegan kekerasan di media televisi dan tontonan-tontonan yang tidak layak bagi anak usia dini. Hal ini karena anak cenderung untuk meniru atau mempraktekkan apa yang mereka lihat, termasuk perilaku agresif. Yang kedua, pengaruh genetik terhadap perilaku agresif pada anak bisa saja didapat dari faktor keturunan atau faktor bawaan dari orang tua. Karena orang tua seringkali melakukan kekerasan, sehingga anak yang terlahir dari keluarga demikian akan bisa menjadi anak yang sangat agresif. Apalagi anak yang terlahir dari keluarga yang broken home atau orang tuanya berpisah, maka anak akan cenderung untuk berperilaku agresif, baik itu agresif fisik maupun verbal. Hal ini karena anak kurang mendapatkan kasih sayang yang penuh serta perhatian dari kedua orang tuanya. Yang berikut, yang ketiga, pengaruh jenis kelamin terhadap perilaku agresif anak. Dapat dilihat bahwa perilaku agresif anak laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan perilaku agresif pada anak perempuan. Hal ini karena laki-laki seringkali menggunakan kekerasan fisik sebagai bentuk perilaku agresif, sedangkan perempuan seringkali menggunakan agresif verbal sebagai bentuk mengekspresikan perilaku agresif mereka lewat kata-kata yang dilontarkan melalui mulut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa agresif laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Karena laki-laki cenderung menggunakan fisik, sedangkan perempuan memiliki agresif yang lebih rendah, yaitu lewat kata-kata yang dilontarkan atau bahasa melalui mulut. Yang berikut, jenis-jenis perilaku agresif pada anak. Agresif anak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu agresif fisik dan verbal. Perilaku agresif fisik yaitu perilaku agresif yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan secara fisik, seperti menampar, memukul, melempar dengan benda terhadap orang lain di sekitarnya.
Sedangkan agresi verbal yaitu perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang sebagai umpatan atau bahkan ancaman seperti memaki dan mengancam lewat kata-kata atau bahasa. Yang kedua, aspek-aspek perilaku agresif. Bush dan Perry pada tahun 92 menjelaskan tentang aspek-aspek perilaku agresif, yaitu agresi fisik, agresi verbal, amarah, dan permusuhan. Yang berikut B, teori-teori perilaku agresif. Ada beberapa pendapat para ahli tentang teori agresif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari Baron menyebutkan bahwa perilaku agresif merupakan tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Yang kedua, menurut Freud dalam Bailey pada tahun 98, agresif merupakan cara pertama yang dikenal manusia untuk mengungkapkan kemarahannya, yang dituangkan melalui serangan fisik secara membabi buta terhadap objek, benda hidup maupun benda mati yang membangkitkan emosi itu. Yang ketiga, menurut Sears, Friedman, dan Peplau pada tahun 2005, mereka menyebutkan bahwa ada 4 jenis agresif sebagai berikut. Agresif lebih sebagai suatu bentuk perilaku daripada dipandang sebagai emosi, kebutuhan, atau motif. Agresif dibatasi sebagai tindakan di mana agresor atau perlakuan mempunyai maksud untuk merugikan atau menyakiti orang lain. Suatu tindakan dipandang sebagai agresif hanya bila tindakan itu merugikan suatu makhluk hidup. Yang keempat, menurut Bush dalam Sarah pada tahun 2005, beliau mendefinisikan perilaku agresif sebagai suatu perilaku yang dilakukan secara sengaja, yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, secara fisik dan verbal, yang dimaksudkan untuk menyakiti makhluk hidup lain. Bush dan Perry pada tahun 92 mendefinisikan perilaku agresif sebagai suatu kecenderungan perilaku yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti orang lain secara fisik dan verbal, amarah dan permusuhan. Yang berikut C, teori-teori self-esteem atau harga diri. Yang pertama, teori-teori self-esteem atau harga diri. Yang pertama, menurut Baron atau Birne dan Branscombe dalam Sarwono dan Maynor pada tahun 2011 mengatakan bahwa self-esteem menunjukkan keseluruhan sikap yang dimiliki seseorang, baik positif maupun negatif. Yang kedua, menurut Guendon dalam Setiarini dan Atamimi pada tahun 2011, self-esteem adalah suatu sikap komponen evaluatif terhadap diri sendiri dan juga penilaian afektif terhadap konsep diri yang didasari atas penerimaan di kemudian berkembang dan diproses sebagai konsekuensi kesadaran atas kemampuan dan timbal balik dari masyarakat luar. Yang ketiga, menurut Lerner dan Spener dalam Gufron dan Risawati pada tahun 2011 berpendapat bahwa self-esteem atau harga diri merupakan tingkat penilaian yang diberikan oleh individu untuk dirinya sendiri, baik dalam penilaian yang positif maupun penilaian yang negatif, yang selanjutnya dihubungkan dengan konsep diri individu tersebut. Yang keempat, Murk dalam Narasati pada tahun 2012 mendefinisikan self-esteem sebagai kompetensi atau competence, yang artinya penilaian dari individu terkait kondisi sebenarnya mengenai kemampuan yang dimiliki atau actual real self. Hal tersebut seringkali dibandingkan dengan keadaan
kemampuan yang sebenarnya diinginkan individu atau ideal self. Yang kelima, menurut Rosenberg dalam Taparudis dan Swan menyatakan bahwa self-esteem mengacu pada evaluasi keseluruhan seseorang dari kelayakannya sebagai seorang manusia. Yang keempat, D, self-esteem atau perkembangan stabilitas konsekuensi dari self-esteem. Self-esteem adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang atas diri mereka sendiri. Bisa dibilang self-esteem atau harga diri berpaku pada seberapa besar seseorang menilai, menyetujui, menghargai, dan menyukai diri mereka sendiri. Karena pentingnya self-esteem, kita harus memiliki self-esteem yang sehat. Kesehatan self-esteem ini sangat mempengaruhi prestasi, relasi kita dengan orang lain, dan rasa puas terhadap diri sendiri. Kesehatan self-esteem atau harga diri ini ditentukan oleh seberapa kita bisa percaya dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri, dan menghargai diri sendiri. Menurut Gufron dan Risnawati pada tahun 2010, harga diri atau self-esteem dalam perkembangannya terbentuk dari hasil interaksi individu dengan lingkungan dan atas sejumlah penghargaan, penerimaan, dan pengertian orang lain terhadap dirinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi self-esteem atau harga diri antara lain, yang pertama, jenis kelamin. Menurut Ancok, Faturokman, dan Subtibzo pada tahun 88, wanita selalu merasa self-esteemnya lebih rendah daripada pria, seperti perasaan kurang mampu, kepercayaan diri yang kurang mampu, atau merasa harus dilindungi. Hal ini mungkin terjadi karena peran orang tua dan harapan-harapan masyarakat yang berbeda-beda baik pada pria maupun pada wanita. Pendapat tersebut sama dengan penelitian Coppersmith pada tahun 59 yang membuktikan bahwa self-esteem atau harga diri wanita lebih rendah daripada self-esteem pria. Yang kedua, intelijensi atau kemampuan. Intelijensi sebagai gambaran lengkap kapasitas fungsional individu sangat erat berkaitan dengan prestasi, karena pengurangan intelijensi selalu berdasarkan kemampuan akademis. Menurut Coppersmith pada tahun 59, individu dengan self-esteem yang tinggi akan mencapai prestasi akademik yang tinggi daripada individu dengan self-esteem yang rendah. Selanjutnya dikatakan individu dengan self-esteem yang tinggi memiliki skor intelijensi yang lebih baik, taraf aspirasi yang lebih baik, dan selalu berusaha lebih keras. Yang ketiga, kondisi fisik. Coppersmith pada tahun 59 menemukan adanya hubungan yang konsisten antara daya tarik fisik, berat badan, dan tinggi badan. Dengan self-esteem, individu dengan kondisi fisik yang menarik cenderung memiliki self-esteem yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi fisik yang kurang menarik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh Hatata dan kawan-kawan pada tahun 2009 yang menemukan bahwa body image dissatisfaction memiliki hubungan dengan rendahnya self-esteem. Yang keempat, lingkungan keluarga. Peran keluarga sangat menentukan bagi perkembangan self-esteem atau harga diri anak. Dalam keluarga, seorang anak untuk pertama kalinya mengenal orang tua yang mendidik dan membesarkannya, serta sebagai dasar untuk bersosialisasi dalam lingkungan yang lebih besar. Keluarga harus menemukan suatu kondisi dasar untuk mencapai perkembangan self-esteem
atau harga diri anak yang baik. Yang kelima, lingkungan sosial. Kelas dan Hodge pada tahun 78 berpendapat bahwa pembentukan self-esteem atau harga diri dimulai dari seseorang yang menyadari dirinya berharga atau tidak. Hal ini merupakan hasil proses lingkungan, penghargaan, penerimaan, dan perlakuan orang lain kepadanya. Ada 4 cara untuk membangun self-esteem atau harga diri pada anak, yaitu yang pertama, beri contoh dan ajarkan mengenai hal baru. Ketika kamu ingin mengajarkan tentang sesuatu hal, sebaiknya kamu mulai dengan cara memberikan contoh terlebih dahulu. Bagaimana cara yang benar atau sesuai untuk melakukannya. Yang kedua, jadilah role model atau teladan yang baik. Pada umumnya, anak merupakan pengamat sekaligus peniru yang sangat baik. Maka dari itu, orang tua harus bisa menjadi panutan atau menjadi contoh yang baik bagi anak serta bisa dibanggakan. Misalnya seperti mengajarkan anak ketika bertemu dengan orang lain atau orang yang lebih tua, harus menyapa atau memberikan salam. Hal ini bisa dilakukan atau dicontohkan oleh orang tua terlebih dahulu agar anak pun semakin terbiasa untuk melakukannya. Yang ketiga, beri pujian dengan bijak. Anak-anak senang saat mereka mendapatkan pujian, apalagi mereka merasa bangga setelah berhasil melakukan sesuatu yang menurut mereka itu sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, orang tua mesti memberikan pujian yang bijaksana atau membangun serta memotivasi supaya anak merasa diperhatikan dan diapresiasi. Yang keempat, hindari kritik tidak membangun. Kritik seperti, ayo belajar, jangan malas-malasan, jadi anak, merupakan kata-kata yang bukan membangun atau memotivasi tetapi justru berbahaya. Kenapa? Karena hal ini sangat melukai self-esteem atau harga diri anak. Oleh karena itu, hindarilah kritik tidak membangun bagi anak, tetapi cobalah kritik yang lebih membangun, seperti semangat belajar ya nak, biar bisa semakin menjadi anak yang pintar dan cerdas serta membanggakan orang tua. Jika hal ini dilakukan, maka otomatis anak akan dengan sendirinya semakin termotivasi untuk terus belajar, mengasah kemampuan atau potensi dirinya. Karena mereka senang untuk mendapatkan kritik yang membangun dan memotivasi mereka. Yang berikut terakhir, self-esteem atau perkembangan self-esteem dilihat dari neuroscience. Kemampuan atau competence menunjukkan suatu performasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai prestasi atau need di mana level dan tugas-tugas tersebut tergantung pada variasi usia seseorang. Self-esteem pada masa remaja meningkat menjadi lebih tinggi bila remaja tahu apa tugas-tugas yang penting untuk mencapai tujuannya, dan karena mereka telah melakukan tugas-tugasnya tersebut atau tugas-tugas lain yang serupa. Para peneliti juga menemukan bahwa self-esteem atau harga diri remaja dapat meningkat saat remaja menghadapi masalah-masalah dan mampu untuk menghadapinya. Demikian sekilas presentasi materi dengan tema perilaku agresif pada anak usia dini dan self-esteem dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika dalam proses penyampaian materi dari saya ini terdapat kata-kata atau bahasa yang kurang berkenan. Mohon untuk dimaafkan.
Dan untuk kata-kata atau bahasa yang mungkin berkenan atau baik, semoga bisa diterima dan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Keep smile, spirit, and stay healthy. Terima kasih, salam, Tuhan Yesus memberkati.